Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum semuanya. Semoga kalian semua mendapatkan lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dijaga kesehatannya di masa pandemi Covid-19 ini. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan semuanya, nama saya Adli Asyidiki Adfar. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah materi untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pendidikan AI luar sekolah di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Jadi semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang 10 tugas malaikat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua sebagai manusia harus menaati atau meladani segala tugas yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat. Ada 10 malaikat yang perlu kita ketahui nama-namanya. Sebenarnya malaikat itu ada banyak yang Allah perintahkan. Namun kita sebagai umat manusia hanya boleh ataupun hanya disarankan untuk meneladani 10 malaikat. Apa aja kita pelajari sekarang, oke? Yang pertama ada malaikat Jibril. Malaikat Jibril merupakan malaikat pertama yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyunya kepada nabi-nabi dan para rasul yang ada di muka bumi di zaman dahulu kala. Menyampaikan wahyu kepada Rasulullah SAW, kepada para nabi. Pertama ada malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini adalah malaikat pertama yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyunya. Wahyu yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu ini kepada rasul-rasul dan nabi-nabi yang di zaman dahulu kala. Dikarenakan di zaman sekarang atau di zaman modern kali ini malaikat dan rasul sudah tidak ada, karena Nabi Muhammad SAW, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, merupakan nabi atau rasul terakhir yang Allah ciptakan. Namun tugas malaikat Jibril tidak hanya menyampaikan wahyu kepada nabi. Malaikat tersebut kemudian mendapat tugas lain, yaitu meniupkan ruh yang ada di dalam kandungan para ibu yang nantinya akan melahirkan anak yang insya Allah soleh dan solehah. Amin. Yang kedua ada malaikat Mikail. Malaikat Mikail ini bertugas untuk memberikan rizki kepada umat manusia. Jadi kita sebagai umat manusia yang banyak dosa, selalulah berbuat baik kepada siapapun, karena Allah selalu akan memberikan rizki yang berlimpah kepada kita semua apabila kita semua mematuhi perintah Allah dan melanggar semua larangan Allah. Dan Allah memberikan rizki melalui malaikat Mikail kepada umat manusia yang ada seluruh dunia ini. Yang ketiga ada malaikat Israfil. Nah, malaikat Israfil ini ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhir nanti. Sebelum hari akhir tiba, malaikat Israfil diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan tanda kepada umat manusia semuanya di akhir zaman nanti bahwa dunia ini akan segera berakhir. Malaikat Israfil itu nanti akan meniupkan sebuah sangkakala namanya, tapi lebih yang kita tahu adalah trompet. Nanti malaikat Israfil itu akan meniupkan 2 kali trompet tersebut atau sangkakala tersebut. Yang pertama adalah untuk menghancurkan semua dunia yang ada, semua isi di dunia yang ada yang diciptakan ini nanti akan hancur semuanya. Dan yang kedua
setiap umat kembali akan dibangkitkan oleh sangkakala tiupan yang kedua. Semua manusia kembali akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun di alam yang berbeda. Itu tugas dari malaikat Israfil. Yang keempat, ada tugas dari malaikat Israil. Malaikat Israil ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencabut nyawa para umat manusia yang ada di muka bumi ini. Apabila manusia yang sudah selesai tugasnya di dunia ini, maka Allah akan memanggilnya dan mencabut nyawanya melalui malaikat Israil ini. Jadi untuk kita umat manusia, berbanyaklah amal soleh di dunia ini supaya di akhirat kelak kita dapat memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diringankan sakaratul mautnya. Amin. Kelima, ada malaikat munkar. Malaikat munkar ini setelah seseorang berada dalam kubur, malaikat munkar datang dengan wujud yang menyeramkan, karena malaikat munkar ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menanyakan perihal keburukan kepada manusia yang berada dalam kubur tersebut. Lalu malaikat munkar juga tidak sendiri. Ada juga malaikat nakir yang berwujud lebih indah, dan dia akan menanyakan perihal kebaikan manusia tersebut. Jadi untuk itu kita sebagai manusia berpilihlah berbuat kebaikan, karena insya Allah di dalam kubur nanti malaikat nakir yang insya Allah akan menanyakan hal-hal yang baik kepada kita semua. Selanjutnya ada malaikat Raqib dan Atid. Kedua malaikat tersebut diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencatat amal kebaikan dan amal keburukan manusia. Jadi malaikat Raqib, yang pertama ada malaikat Raqib itu setiap manusia yang hidup apabila melakukan kebaikan, malaikat Raqib akan mencatatnya dan menjadikan amal untuk seseorang tersebut di akhirat kelak. Sementara apabila seseorang tersebut melakukan keburukan, malaikat Atid pun akan mencatatnya dan akan menjadikan amalan buruk di akhirat kelak, dan akan menjadi timbangan manusia tersebut atau apakah masuk surga atau nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. 9 ada malaikat Malik. Malaikat Malik ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga pintu neraka. Apabila kita sebagai umat manusia banyak melakukan keburukan atau kemaksiatan atau hal-hal yang tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tapi dilaksanakan, malaikat Malik lah yang akan menjaga pintu neraka dan kita akan dimasukkan ke dalam neraka. Makanya untuk itu manusia berbuat baiklah selama masih ada umur atau masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir ada malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan ini adalah malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga pintu surga. Surga itu nanti akan sangat indah apabila kita berbuat kebaikan atau melaksanakan perintah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas malaikat Ridwan yaitu menjaga pintu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhir kelak. Mungkin cukup sekian, dan itulah 10 nama malaikat yang perlu kita teladani tugasnya dan perlu kita ketahui tugas-tugas dari 10 malaikat tersebut. Apabila ada kesalahan mohon dipahami, karena kesalahan hanya datang kepada diri sendiri dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.